صل على نبينا صل على محمد. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan Kultum Ramadan, di episode ini kita akan membahas tafsir dari surah Al-Kahfi mulai ayat ke-26 hingga ayat ke-32. Di ayat yang ke-26, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang jangka waktu para ashabul kahfi tinggal di dalam gua ini selama 309 tahun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walabithu fi kahfihim 300 sinina wazdadu tis'an. Artinya, dan mereka tinggal dalam gua mereka 300 tahun dan mereka tambahkan 9. Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad radhiyallahu ta'ala anhu menjelaskan bahwa masa 300 tahun lebih itu bukan berarti mereka tidur secara jasmani. Namun yang terjadi sebenarnya adalah mereka tertidur dari kegiatan dakwah secara terbuka, mengingat konsekuensi yang sangat brutal saat itu jika tertangkap oleh pihak penguasa. Di masa ratusan tahun tersebut, orang-orang Kristen awalin memilih untuk melakukan kegiatan keagamaan secara sembunyi-sembunyi di tempat-tempat rahasia. Faktanya, saat itu mereka mengalami tindakan penindasan yang begitu sadis dan sangat beresiko hingga hilangnya nyawa. Sehingga mereka terpaksa harus mencari tempat perlindungan hingga ke dalam gua-gua dan tempat-tempat persembunyian lainnya. Masa penindasan ini baru berakhir setelah Kaisar Konstantin masuk ke dalam agama Kristen pada tahun 337 Masehi. Dan setelah itu, maka lambat laun kekuasaan kaum Masehi menjadi besar dan perlahan-lahan menguasai dunia, bahkan hingga hari ini. Dalam menyikapi kekuatan besar dari kaum Masehi ini, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kaum muslimin agar jangan terbawa oleh pengaruh mereka. Pada ayat yang ke-29, Allah Subhanahu wa taala memberikan solusinya. Yakni mereka kaum muslimin harus semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun, satu hal yang harus dipahami bahwa maksud dari ayat ke-29 dari surah Al-Kahfi ini tidaklah tertuju kepada yang mulia Rasulullah SAW dan para sahabat di masa awal. Melainkan ayat ini tertuju bagi umat Islam yang hidup di akhir zaman ini ketika Dajjal begitu menguasai dunia. Dalam ayat ini dijelaskan bahwa pada saat Dajjal menguasai dunia, umat Islam di masa akhir zaman agar memberikan perhatian yang istimewa kepada suatu jamaah dalam Islam yang sangat aktif dalam beribadah. Mereka habiskan siang dan malamnya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, mereka terus berupaya untuk menarik ridho Allah taala melalui perjuangan-perjuangan mereka. Kehadiran jamaah ini semata-mata hanya untuk memperjuangkan kemajuan nilai-nilai kerohanian. Bahkan mereka siap mengorbankan segala kepentingan duniawinya. Selain itu, Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini mengarahkan umat Islam agar bergabung dengan jemaah ini agar dapat terhindar dari fitnah Dajjal. Hal ini diisyaratkan dalam kalimat berikut ini. Dan bersabarlah engkau bersama orang-orang yang menyeru Tuhan mereka pagi dan petang hari untuk mencari keridhoannya. Dan janganlah engkau palingkan pandangan kedua mata engkau dari mereka, karena engkau menghendaki perhiasan kehidupan dunia,
Dan janganlah engkau mengikuti orang yang kami telah lalaikan hatinya dari mengingat kami, dan mengikuti hawa nafsunya, dan keadaannya telah melampaui segala batas yang sah. Selain itu, ayat ini pun mengingatkan beberapa kelompok di antara kaum muslimin agar meninggalkan cara-cara yang sia-sia ketika hendak melawan kedikdayaan kaum Masehi. Cara yang sia-sia yang dimaksud adalah cara yang menggunakan pergerakan politik dan kekerasan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memperingatkan kaum muslimin agar jangan terperdaya dengan cara tersebut, karena cara tersebut justru akan menyebabkan banyak kerugian dan kegagalan. Kemenangan agama Islam atas kaum Masehi memang pasti akan terjadi, karena hal tersebut merupakan kabar gaib dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun demikian, cara yang harus ditempuh bukanlah melalui kekuatan senjata dan kekerasan, namun dengan pendekatan cara rohani dan dakwah yang damai, serta tabligh mengajak manusia kembali kepada Tuhan. Mungkin akan timbul pertanyaan, bagaimana mungkin umat Islam akan meraih kemenangan atas kaum Masehi jika tidak berperang dan melawan mereka secara langsung? Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad radhiyallahu ta'ala anhu memberikan jawabannya, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang akan membuat mereka saling berperang satu sama lain. Peperangan mereka akan bersifat sangat besar dan pengaruhnya pun akan sangat luar biasa. Bahkan digambarkan dampaknya akan sangat terasa dari rumah ke rumah. Saat kehancuran akibat perang tersebut terjadi, maka pada diri mereka lahirlah kerinduan kepada Tuhan dan mengharapkan perjumpaan dengan Tuhan. Dan hanya agama Islamlah yang dapat menghilangkan dahaga rohani mereka tersebut. Dan pada akhirnya mereka akan menjadi bagian terindah di dalam agama Islam. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di ayat ke-31 dan ke-32, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kabar suka bahwa bagi orang yang beriman akan dianugerahkan kenikmatan yang istimewa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati inna la nudhi'u ajra man ahsana amala." Artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, sesungguhnya kami tidak akan menyia-nyiakan ganjaran bagi orang-orang yang mengerjakan amalan baik. Ulaika lahum jannatu adnin tajri min tahtihimul anhar yuhallawna fiha min asawira min zahabin wa yalbasuna thiyaban khudran min sundusin wa istabrakin muttaqiina fiha alal araik ni'mat thawabu wa hasunat murtafaqa. Mereka itulah yang bagi mereka ada kebun-kebun abadi yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Mereka di dalamnya akan dihiasi dengan gelang-gelang emas, dan mereka akan mengenakan pakaian dari sutra yang halus, berwarna hijau, dan sutra yang tebal. Mereka di dalamnya duduk bersandar pada dipan-dipan yang indah. Alangkah baiknya ganjaran itu, dan alangkah indahnya tempat tinggal itu. Di dalam ayat ini digambarkan bagaimana kaum muslimin akan diberikan emas, yang artinya akan diberikan kekuasaan dan kerajaan, beserta segala penghormatan yang istimewa. Kaum muslimin akan menjadi penguasa kerajaan-kerajaan yang luas dan kuat, serta akan menikmati kehormatan dan kemuliaan yang besar. Dan wanita-wanita mereka pun akan mengenakan pakaian yang terbuat dari sutra yang halus dan kain brokat tebal dengan tenunan benang emas. Nubuatan ini sempurna ketika hazanah-hazanah dari Parsi dan Roma telah diletakkan pada kaum muslimin.
Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah kultum kajian tafsir yang dapat saya sampaikan pada kesempatan episode kali ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kita sekalian. Amin. Wa akhiru dawana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.